Halo Sobat Bintang, annyeonghaseyo. Pada hari ini gue tidak seperti biasanya. Gue menggunakan kaos yang lagi terkoneksi dengan salah satu drama Korea yang lagi hits. Apalagi kalau bukan Startup. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol tentang serial yang lagi hits, yaitu Startup, bersama dengan seorang drama Korea entusias, Nuna Meli. Nah, yuk kita main ke apartemennya. Gue udah rapi nih, udah pakai kaosnya si Soldami, CEO, dan lihat ada Sandbox punyanya Han Ji Pyong. Yuk, langsung kita bertandang. Mana ya si Nuna? Annyeonghaseyo Nuna. Annyeonghaseyo. Wah, ini dia guys, Nuna Meli yang akan bincang-bincang dengan kita. Yuk, kita masuk boleh? Boleh banget. Boleh. Kita Yuk, mulai yuk. apartemennya Nuna Solda. So, we are the CEO. Yeah, from Sandbox. 안녕하세요. 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 저희는 하이머니 팔레스카 입니다. dan 저희는 멜리사입니다. ya Nuna Meli panggil aja guys. Nah, kita sekarang mau santai ngomongin tokoh yang lagi viral ya Yes. di drama Korea Startup, yaitu tim Han Ji Pyong versus Nam Do-san. Nuna tim siapa? Han Ji Pyong lah pastinya. Ya, Kalau berarti- Kak Valeska? Nggak ada pilihan lain, dia udah Han Ji Pyong ya. Haimoni terpaksa kali ini sama Nam Do-san. Nggak apa-apa ya, ya kan? Haimoni alias Tapi hatinya sebenarnya apa sih? ya, namanya juga hati nenek tetap sama Han Ji Pyong dong, ya kan? Yes. Ya, nenek Soldami nih. Oke. Nah, ini kan si startup ini lagi di booming banget Yes, ya. bener banget. Baik di Jakarta, di Korea, Asia, seluruh negara kayaknya. Yes, banget. Kenapa sih mungkin sebelum kita ngomongin Han Ji Pyong versus Nam Do-san nih alias Kim Son Ho. Kim Betul. Son Ho benar yang jadi Han Ji Pyong. Ya, versus Nam Jo Hyuk. Yes banget yang jadi Bah. Nam Do-san. Nah, kita kasih background sedikit Boleh dulu, dong. ya kan? Kenapa sampai netizen nih heboh banget versus-versusan, ada tim Han Ji Pyong, ada timnya Nam Do-san, si ya. Nam Do-san. Nah, gimana sih, cerita sedikit aja. Coba Nuna Meli dulu, nanti gue nimpalin. Oh baiklah. Mungkin sedikit cerita background dramanya itu sendiri ya Kak Val ya. Jadi untuk startup itu sendiri bercerita tentang berlatar belakang tentang Silicon Valley-nya Korea Selatan, namanya Sandbox, di mana cerita ini atau drama ini menceritakan tentang kisah para perintis usaha atau startup di fiksi tadi, di Sandbox tadi. Nah, di Sandbox tadi di cerita startup ini sendiri akan fokus pada 3 tokoh utama. Yang pertama itu adalah Seo Dalmi. Seo Dalmi ini adalah pemeran utama ceweknya, yang mainin adalah Bae Suzy. Yes. Jadi Seo Dalmi ini adalah seorang gadis yang berlatar belakang bisa dibilang miskin ya, nggak punya ayah, ayahnya meninggal waktu dia kecil, dan dia dibesarkan oleh Harmony, neneknya tadi. Haimoni, neneknya Dan Sodalmi. dia punya cita-cita pengen menjadi Steve Jobs dari Korea Selatan. Steve Jobs-nya Yes. Korea. Betul Wow, banget. dia seorang wanita ya. Betul dia. banget. Jadi dia ini sendiri berpengalamannya sebagai pekerja paruh waktu. Saking dia ini ya mencari uangnya segitunya. Ya. Tapi ya itu tadi, ciri-ciri utamanya itu dia adalah pengen banget ngerintis startup. Kemudian tokoh kedua adalah Nam Do-san, yang ini dimainkan oleh Nam Jo Nam Hyuk. Jo Hyuk. Yes. Mungkin pasti para ladies di luar sana ngefans banget deh sama Upa yang satu ini. Jadi Nam Do-san sendiri ini adalah seorang jenius matematika waktu dia kecil, dan Nam Do-san ini dia saat ini bisa dibilang seorang free spirited dalam investasi, jadi kayak fokus sama perusahaan sendiri ya. Kalau saya bilang madesu, kalau menurut kamu gimana? No, Nam Do-san nggak madesu dong Masa menurut sih? gue. Ini udah di era 4.0. Nam Do-san Oh, itu ya? memilih untuk punya usahanya sendiri. Nggak salah dong, bapak emaknya bukan pengusaha, Oh, bukan. ya kan? Bukan Yes. pengusaha, bukan miliuner gitu kan, kayak misalnya Bakri gitu, bukan. Orang biasa-biasa aja, tapi Nam Do-san punya mimpi yang tinggi. Gue pengen punya usaha gue sendiri, Yes, ya benar. kan? Tapi kan nggak turun dari langit, Iya. ya kan? Dia harus berusaha. Nah, selama berusaha ini jalannya Nam Do-san berkelok. Iya kan, padahal dia Iya. punya bisnis plan yang keren karena dia seorang matematika jenius. Dia udah punya tim, cuman dia belum mendapatkan kesempatan yang
pas sehingga bisnisnya bisa running. Karena itu Iya, butuh modal benar. kan. Butuh modal, satu lagi butuh mentor yang Butuh tepat mentor. untuk membimbing dia dalam memulai usaha tadi. Yes. Oke, itu tentang sedikit background cerita 6 dosan. Yang ketiga ini yang jadi viral banget. yang ini jadi viral pembicaraan banget. para Iya, ladies. betul. Jadi pembicaraan ladies di seluruh jagat, Indonesia ya, dan juga khususnya mungkin di jagat- Asia ya. ya, Di jagat raya maya betul, Asia kali ya. Asia lah ya. Oke. Para penggemar K-drama nih semuanya pada jatuh cinta sama tokoh yang satu ini, namanya Han Ji Pyong. Ini diperankan oleh Kim siapa? Son Ho. Yes, Kim Son Ho. Sebenarnya Kim Son sendiri baru debut di tahun 2017. Mungkin sedikit saya cerita sedikit ya kafal ya tentang Kim Son Ho. Walaupun sebenarnya dia udah aktif di teater dari 10 tahun yang lalu. Memang dia baru viralnya baru-baru ini di drama Gara-gara drama ini kan. Iya, betul. gitu. Padahal sebenarnya dia udah main drama Udah di lama. tahun 2017. Nggak lama sih, Kak. Baru 3 tahun. Iya, Untuk salah ukuran seorang berumur lah udah Iya. di atas 30 tahun gitu kan. salah ya. satu dramanya tuh 100 Days My Prince. Yes, itu kayaknya favorit kamu ya? Bukan, Oh, bukan. keponakan saya. Oh, keponakan kamu. Ya. Sebenarnya saya juga udah tahu dia dari tahun 2018 itu dia pertama kali main. Saya nonton tapi saya nggak tahu kalau itu adalah Kim Son Ho yang ini, nggak nyadar kan. Oke. Iya, jadi saya tahu dia di tahun 2018 Di film? Di film You Drive Me Crazy itu drama Korea 4 episode, tapi itu bagus banget. Kafal itu saya referensi harus nonton. Saya udah beberapa kali nonton dan saya ulang-ulang, bagus banget. Ya mungkin bikin baper. Okay. Sama kayak dia di drama startup ini. Jadi sedikit background cerita tentang Han Ji Pyong boleh ya Kak ya? Boleh. Jadi Han Ji Pyong ini adalah seorang pemuda yang berlatar belakang ini miskin, dia tidak punya orang tua. And one day suatu hari dia ketemu dengan Harmony tanpa sengaja, dimana dia sebenarnya udah dibuang kali ya dari panti asuhan, dia dikasih uang untuk hidup sendiri dan tanpa sengaja dia bertemu dengan Harmony ini yang dari kesan pertama Harmony ini ketika bertemu dengan dia adalah dia merasa bahwa anak ini adalah seorang anak yang baik alias good boy gitu. Dan 6 dosan ini akhirnya berhasil menjadi seorang orang kaya berkat investasi dia di perusahaan venture. Jadi dia Han Ji bisnisnya- Pyong. Iya. Tadi kamu sebutnya 6 dosan. Oh sorry, kan salah. Mohon maaf. Tim siapa? Saya sebenarnya Han Ji Pyong. Salah. Tim siapa? Han Ji Pyong. Han Ji Pyong salah. Oke. Maaf ya. Maaf banget. Oke, jadi Han Ji Pyong jadi sukses dia ya, bisa. sukses banget di dunia investasi tadi. Jadi dia sekarang ceritanya ini di Sandbox adalah dia mengepalai jadi pemimpin tim di satu perusahaan venture. Nah, dia ini Sandbox ya. bukan Sandbox. Sandbox itu kayak Silicon Valley. Oke. Kalau di Amerika semacam Silicon. Oke. Jadi memang ini sih fiktif juga di Korea demi film ini gitu ya. Terus si Han Ji Pyong ini dia adalah seorang yang berlidah tajam. Jadi Sharp alias iya. Jadi kalau di sana ceritanya di drama ini dia kayak semacam Gordon Ramsay-nya Korea kayak gitu. Jadi even dia kalau ngomong tajam banget mengkritik, tapi sebenarnya dia mau ngebangun orang yang dikritik tadi gitu. Jadi ya walaupun dia begitu dia sebenarnya soft boy loh dalam hatinya. Jadi kayak rough atau keras di luar, tapi sebenarnya di dalam hatinya tuh dia very soft, Very sangat soft. sensitif, Yeah. puitis Yeah. ya. Oke, Nuna, Meli, sekarang kita langsung ngomongin tentang apa sih yang menjadikan netizen ini sangat sangat fanatik sehingga terbelah kubunya. Ada kubunya Han Ji Pyong dan 6 dosan. Oke, kalau berdasarkan yang gue tonton itu karena memang si Han Ji Pyong adalah sebenarnya kayak first love atau cinta lamanya si tokoh utama yaitu cucu saya Soldami ya kan. Karena mereka ini bersurat sejak mereka masih kecil karena itu juga disuruh sama Harmony kan. Yes. Nah si Soldami ini kan surat-suratnya Han Ji Pyong dari kecil, tapi 15 tahun kemudian justru si Soldaminya malah diatur untuk punya hubungan dengan 6 dosan. Ini gara-gara apa netizen? Gara-gara dulu waktu Han Ji Pyong bersurat itu pakai nama 6 dosan. Yes, benar. Akhirnya waktu gede si Soldami terus kepikiran dan terus mencari si 6 dosan ini yang dipikir cinta sejatinya. Nah, ternyata si 6 dosan ini beneran ada dan Han Ji Pyong tuh nyari si 6 dosan bener ini. Ternyata 6 dosan itulah tadi yang diceritakan oleh Nuna Meli adalah pemilik dari Samsung Tech. Dia lagi merintis usahanya Yes, sendiri. bener banget. Nah, dari sini ternyata tumbuhlah chemistry kan karena si Soldami berpikir bahwa 6 dosan itu
emang Nam Do-san yang dia kenal 15 tahun lewat surat, ya dia jadi bener-bener kayak jatuh cinta. Padahal sebenarnya yang menyurati dia itu adalah Han Ji Pyong. Nah, sekarang aku mau nanya, karena kamu adalah timnya Han Ji Pyong, ya kan? Kenapa sih? Apa kelebihan Han Ji Pyong? Kenapa kamu sangat terhanyut dengan Han Ji Pyong ini? Dan kebanyakan netizen, gue rasa juga hanyut dengan Han Ji Pyong. Sebenarnya termasuk gue. Kenapa ya? Iya. Oke, yang jelas pertama dia adalah he's a good boy, ya kan? Kata Harmony, dia adalah anak yang baik. Kenapa dia bisa baik? Dia punya hati yang sangat lembut. Oke. Jadi Terus? yang kedua dia itu si Han Ji Pyong ini berkat surat tadi dia bikin hati lo berdebar-debar. Iya nggak sih, ya kan? surat-surat ini emang luar biasa kata-katanya Yes, yang betul. ditulis sama Han Ji Pyong itu benar-benar menyentuh banget buat para ladies, para cewek yang suka halu, ya kan? Iya bener banget. Jadi Iya. mungkin sedikit cerita bahwa saking penasarannya nih netizen sama isi suratnya si Han Ji Pyong, mereka tuh sampai capture Suratnya dari betul. film. Dari film mereka capture dan mereka translate. Translate di Google. Betul, dan memang kata-katanya itu very deep gitu, dalam banget gitu. Jadi itu yang tambah kelepek-kelepek kan. Nah, cuman sayangnya Han Ji Pyong ini kenapa nggak bisa mengungkapkan perasaannya? Nah itu dia tuh kayak a knight in shining armor gitu, tipikal orangnya yang gak bisa ngungkapin secara langsung gitu loh. Nah ini nih yang bikin dia kalah. First love kalah sama first love. Ya. First love kan dia cinta Ya, pertamanya. first love yang iya lalu kan? dan first love yang current kan. Iya. Oke, tapi kelebihannya lagi apa sih yang bikin cewek mostly itu pada greget banget sama Han Ji Pyong? Dimple! Susun pipitnya Yes, kalau senyum bener ya. banget. Iya kayak pabrik gula pindah ke mukanya dia. Iya, tapi kalau gue lebih dalam. Yes, kalau kamu apa? Gini, lihat dong Han Ji Pyong dari awal mati-matian tuh membantu Soldami tanpa diketahui oleh Soldami. Yes, bener banget. Dan menurut gue dia sudah menggait hati Harmony. Oh, banget. Iya kan? Jadi mungkin kayak geser kecilnya dia. Ingat nggak sih adegan ketika si Dalmi datang ke acara kakaknya ke Wadin J, diundang kan kalau nggak salah. Terus si Nam Do-san itu mayungin kepala dia pas dia masuk mobil. Itu gesturnya kayak gitu doang, tapi netizen yang sangat jeli itu tuh pada kelepek-kelepek semua ngeliat yang geser-geser. Terus yang dia Han Ji makan. Pyong. Bukan salah lagi. Han Ji Ini Pyong. sebenarnya anak juga siapa? Wah, jadi yang mayungin Han Ji Sorry, Pyong kan? Han Ji Pyong. Iya. Yang baru. Tapi naik mobilnya nyetir Han Nam Do-san, maksudnya gitu. Netizen, kasihan loh. Si Han Ji Pyong giliran kehujanan siapa yang mayungin? Siapa? Harmony yang mayungin Han Ji Pyong. Hujan-hujan. Hujan-hujan, tapi Iya. itu emang salah satu adegan paling sedih. Iya. Buat gue pas Harmony itu mayungin itu. Ntar gue nangis lagi nih kalau ceritain ini. Jadi emang Han Ji Pyong kan bilang, kenapa bukan gue, kenapa boleh Nam Do-san, kenapa gue nggak boleh? Apa karena gue anak baik? Gue kalau kayak gini gue pengen balik ke masa lalu, gue nggak mau kayak gini, gue nggak mau menjadi Nam Do-san itu gitu. itu Itu nggak sedih fair banget, sih. it's not fair Ya gitu betul, kalau itu menurut nggak fair. gue. Gue setuju sama Han Ji Pyong. Iya kan? Terus mungkin ya yang bikin juga jadi pertentangan di kaum ini ya, pecinta K-drama ini adalah ketika si penulis dan sutradara ini membuat karakter si Kang Lead ini terlalu Begitu kuat. Jadi Iya, memang dari karakternya. awal guys si Han Ji Pyong ini munculnya lama banget sampai Betul. makan 3 episode atau 4 episode Iya, ya bener kan. banget. Sementara Nam Do-san tim gue ini tampil udah di episode ke-4 atau 5 kali ya, jam ke-4 lah. Iya, baru muncul kan si Iya, Nam tapi Do-san. memang mungkin gue ngerti sih kenapa kalian suka Nam Do-san juga. Berhubung gue disuruh timnya Nam Do-san ya. Iya. Aku tuh tertarik sama Nam Do-san sih waktu di party awal itu loh, waktu Oh, iya, si emang Soldami harus ini ya, ketemu glow up ya dia ya. itu ini berubah ya Iya, dari bener. yang penampilan aur-auran gitu kan, tiba-tiba potong rambut itu ganteng banget emang Nam Iya. Jo Hyuk di situ. Di situ ganteng banget. Iya. Tapi kalau gue disuruh ditanya misalnya Iya. apa kelebihannya Nam Jo Hyuk sih, mungkin satu menurut gue Nam Do-san itu atau Nam Jo Hyuk ya, dia persistence, gigih. Nam Do-san aja Kak, karena beda antara Nam Do-san sama Nam Jo Hyuk. Kan yang lain Nam Jo Hyuk. Beda karena kesian. Kenapa kesiannya di sisi Nam Jo Hyuk itu sampai di Korea itu nggak Dibully. mau. Iya, dia sampai nggak mau buka ini loh, media sosial ataupun yang kaitan online lah ya, berita-berita. Saking karena orang terlalu terbawa perasaan. Dengan Han Ji Pyong. Iya, yes dengan Ya, Han Ji iya Pyong dan kan? karakter Han Ji Pyong. Iya. Jadi semua ngebully Si pemeran Nam betul. Do-san Padahal kan alias- dia kan karakter itu Dia cuma first playing- lead.
Kalau si Nam Yes, Dosan. dia first lead. Jadi cuma playing a character ya kan? Iya, dia cuma playing karakter, cuman ya seperti biasa netizen nggak di Baper. Indonesia, nggak di Korea, nggak di Jepang selalu terbawa perasaan. Baper. Kan? Akhirnya si yang memerankan Nam Dosan ini suka dihujat ya. Yes, benar. Nah, Dia jadi dihujat. kalau si Nam Dosan ini first lead, second Yes. leadnya si Han Ji Pyong. Han Ji Pyong. Pasti netizen juga penasaran, ntar nih jadinya sama siapa? Ciumannya sih udah sama Nam Dosan, Iya, Bu. ciumannya Nam Dosan. Cuman jadinya sama siapa? Ini Nah. keunikan Korea, dia suka ada plot twist yang memang tidak tertebak. Ya itu memang mungkin ada beberapa drama sebelumnya kali ya yang ketebak itu ya kak ya. Ya, Jadi kalau harus sesuai skenario awal sih memang ending up-nya dengan Nam Dosan bukan dengan Han Ji Pyong. Tapi kata siapa? ya coba dilihat di posternya kan. Oke, Jadi jadi di poster siapa coba? di poster adanya si Nam Jo Hyuk sama si Bae Suzy. Suzy, Artinya ya kan? Nam Dosan sama si Sol Dami. Iya betul yang Oke. jadi yang akan jadi pasangan gitu kan. Pastinya biasanya sih begitu. Tapi jangan sedih pemirsa, ada beberapa film Korea, salah satunya The King in Love yang main itu Im Si Won Siwan sama Yuna ya. sama Yuna Dan Jong Hyun. Jong Hyun itu first lead-nya adalah Im Si Won, yaitu The King, rajanya. Itu cinta segitiga juga, tapi pada akhirnya karakter cewek utamanya jadiannya sama si Bodyguard-nya. second lead. Bodyguardnya. Jadi kita nggak pernah tahu sih sebenarnya Iya sih. entar endingnya apakah Sol Dami sama si Han Ji Pyong atau Nam Dosan. Gue rasa sih dua-duanya sebenarnya qualified ya. Oh banget. Ya banget kan? qualified. Ya jadi Harmony pasti akan menyetujui. Tapi Harmony setuju sama Hah? siapa sih? Harmony jelas sayangnya sama Han Ji Pyong dong. Oh ya pastilah. Jadi Iya. saking netizen keselnya ya kan. Oke. Ya udahlah kalau mereka gini yang penting terserah deh di drama akhir gimana yang penting Han Ji Pyong tuh bahagia. Terus bahagia sama siapa ya? Bahagia sama Harmony. Iya, gue juga pikir ya udahlah ya Han Ji Pyong lu sama Harmony aja. Karena selama ini scene-nya Han Ji Pyong bukan banyakan sama Sol Dami, tapi sama Harmony melulu. Ya Iya, ampun. benar banget. Benar Iya banget, kan? benar Saya banget. berharap saya menjadi Harmony, makanya Yes. saya memilih menjadi Harmony sekarang. Oke pemirsa, nggak usah berantem-berantem dulu antar kubu ini. Karena Korea selalu punya tadi apa? Plot twist. Ditunggu aja Startup masih bersama dengan saya Harmony. Dan saya Luna Meli. Oke, see you di episode selanjutnya hanya di Pojok Korea. See you. Bye.